Luasnya di sini sekitar 10 hektar kita, dan kapasitas kita dalam sehari kita mendaur ulang puluhan ton sampah plastik per harinya. Wah, Kita mengolah menjadi sumber bahan baku yang baru yang dapat digunakan untuk diproduksi menjadi produk baru lagi. Ini yang keluar dari pencucian yang tadi, yang dari bak pertama. Nah, nanti setelah melalui berbagai proses, hasilnya akan seperti ini. Wah, ini lebih jernih ya? Lebih jernih, dan ini boleh dipakai lagi di produksi. Hai sahabat Daai, kali ini kita dikasih kesempatan untuk bisa mengunjungi salah satu perusahaan daur ulang sampah plastik terbesar di Asia Tenggara. Penasaran nggak sih gimana cara mereka bisa mendaur ulang sampah plastik dan bagaimana hasil jadinya? Yuk, let's go! Wah, kita sampai nih di kantornya sahabat Daai. Nah, kita sampai di Panera dan itu tuh, lihat tuh, itu Pak Wilson tuh, kita sapa yuk. Oh, kita akan diajak keliling kali ini sama Pak Wilson yuk. Halo Pak Wilson. Halo, selamat datang sahabat Daai. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih juga sudah datang. Kande. Iya. Ini segede gini Pak, ini semua ngolah plastik. Iya betul, kami Panera Group adalah salah satu industri yang bergerak di bidang pendauran ulang sampah plastik, khususnya jenis plastik polietilen dan polipropilen. Itu adalah jenis plastik yang sering kita temui pada kehidupan kita sehari-hari, seperti contohnya kantong plastik, botol plastik, packaging consumer goods, dan lain sebagainya. Ini luasnya berapa Pak? Dan kapasitasnya bisa berapa? Luasnya di sini sekitar 10 hektar kita, dan kapasitas kita dalam sehari kita mendaur ulang puluhan ton sampah plastik per harinya. Wah, Kita mengolah menjadi sumber bahan baku yang baru yang dapat digunakan untuk diproduksi menjadi produk baru lagi. Jadi nanti akan saya tunjukkan bagaimana pengolahan-pengolahan yang kita lakukan di industri kami ini, dan kita lakukan dengan semaksimal mungkin meminimalisir dampak terhadap lingkungan. Ini boleh nggak sahabat Daai diajak ngelihat proses pengolahan nih? Oh, boleh banget. Wah. Ayo, mari kita lihat. Nah, ini ada rekan saya, Rian, yang dapat menjelaskan mengenai jenis-jenis sampah plastik yang kita terima dan bagaimana kita mengolahnya menjadi sesuatu yang dapat digunakan kembali. Wah, kita mau diajak mana nih Mas Rian? Kita akan coba keliling-keliling area warehouse dari penyimpanan bahan baku limbah plastik. Nah, kalau yang ini tempat kita berdiri sekarang areanya namanya apa? Ini adalah area warehouse gedung khusus untuk botol-botol HDPE. Nah, selain HDPE sebetulnya ada apa lagi kalau di sini? Untuk di PT Eterna Persada Indonesia ada juga plastik LDPE, yaitu plastik film tapi beda gedung. Oh, oke. Jadi ada DPE, ada LDPE gitu ya. Sama PP juga sebetulnya. Ada PP, dan PP itu juga ada di gedung ini juga. Oke. Jadi semua yang masuk ke pabrik ini dari pengepul. Betul, jadi lebih tepatnya dari sektor informal yang terdiri dari pengepul, dari lapak-lapak rongsok plastik, juga dari pemulung. Mereka itu kita training sehingga bisa menghasilkan kualitas yang sudah terpilah seperti ini. Wah, keren. Oh, ini semua udah terpilah ya? Betul, Mas Rian, jadi sudah terpilah menurut warna dan standarnya. Setelah ini dikumpulin seperti ini, prosesnya apa? Nah, setelah disimpan di sini, dikumpulkan, kemudian akan lanjut ke proses debal atau proses washing yang pertama. Oke, let's go sahabat Daai. Itu dia di sana. Yuk! Ini bal-balannya udah dibuka-bukain di sini ya. Ini proses apa nih, Mas Rian? Jadi setelah bahan itu kita kumpulkan, kemudian akan dilanjutkan proses yang namanya proses debal. Oh. Nah, proses debal ini adalah proses di mana yang tadinya debal dibuka, kemudian dilanjutkan ke proses sortir. Oh, oke. Jadi ini debalnya sebelah sini. Tuh lihat, ini yang udah dibuka-bukain sahabat Daai. Nah, ini bagian sortir lagi. Betul, kalau ini bukan bagian sortir, tapi ini bagian untuk bisa dipecah dari debalnya. Jadi kita pakai bantuan tenaga mesin. Kemudian nanti akan dilanjutkan, dikirimkan ke area sortir area. Itu menggunakan conveyor yang bisa sahabat Daai lihat. Oh, ini deh conveyornya sahabat Daai gitu. Jadi di atas adalah final sortir, di mana untuk memisahkan bahan-bahan yang mungkin akan menurunkan kualitas si plastiknya.
Dan sahabat saya boleh tahu kalau misalkan dilihat di sini, ini botolnya macam-macam. Oke, kita penasaran lihat proses sortirnya yuk di sana yuk sahabat saya. Let's go. Oke sahabat saya, jadi ini adalah proses final sortir atau sortir terakhir, di mana berfungsi untuk mengeliminasi bahan-bahan yang kemungkinan akan merusak kualitas si plastik itu sendiri. Oke. Nah, setelah hasil sortir, kemudian akan masuk mesin pencacah, di mana akan merubah ukuran si plastik itu menjadi lebih kecil lagi. Nah, lihat sahabat saya itu. Yang ini udah kecil-kecil tuh ya. Ini udah dipotong berarti ya? Betul, sudah dipotong. Wah. Jadi setelah final sorting, pencacahannya di sini, oke. Selanjutnya prosesnya apa? Ya, yang seperti sahabat saya lihat, ini adalah proses pencucian yang pertama menggunakan air. Untuk di sini berfungsi untuk mengeliminasi bahan-bahan yang mudah tenggelam, seperti pasir, besi, seperti itu. Jadi bahan-bahan yang mengambang itu plastik akan diteruskan ke proses penggilingan tahap 2. Oh gitu, jadi hanya barang-barang yang bahan-bahan yang lebih berat dia akan tenggelam, plastiknya dia akan naik ke atas gitu ya. Jadi setelah tadi plastiknya ukurannya dirubah jadi kecil-kecil, tahap selanjutnya adalah hot wash atau pencucian menggunakan air panas. Fungsinya untuk melemahkan ikatan antara stiker dan si bahan baku plastiknya, sehingga mudah tadi dilepaskan. yang label-labelnya tuh nanti Betul. copotnya di sini. Oke. Setelah tadi proses hot wash, di mana stikernya sudah menjadi lebih lemah, kemudian lanjut ke tahap pembilasan. Di sini adalah tahap akhir pencucian. Jadi bahan-bahan yang tadi itu masih kotor akan dibilas menjadi lebih bersih lagi. Oke, ini pembilasan kedua ya berarti ya Mas Rian ya? Betul, ini pembilasan yang kedua untuk supaya bahannya jadi lebih bersih lagi. Nah, setelah proses pembilasan kan bahannya masih basah. Nah, lanjut ke proses pengeringan. Nah, pengeringan ini namanya mechanical dryer, di mana pengeringannya secara mekanikal. Kita menggunakan tenaga angin, seperti itu. Oke. Jadi, ketika proses mechanical dryer ini, stiker dan bahan yang tadinya menempel sudah mulai terlepas dan akan dipisahkan ke proses selanjutnya, yaitu nanti stikernya akan ditiup sehingga dia terbang, sedangkan si plastiknya akan terpisah dengan sendirinya. Oke, nah lihat sahabat saya itu kalau di bawah ya. Nah ini semua kertas-kertas label ya. Betul, itu adalah stiker-stiker, kertas-kertas, label-label yang sudah terpisah. Dan ini potongan-potongan plastiknya ya. Betul, akan jadi masuk ini ke adalah potongan plastik yang ukurannya bal-bal tadi baru seperti ini ya. Wah, keren banget. Kita boleh ngeliat ke bawah Boleh dong. untuk pegang kualitinya, oke. Boleh, boleh. Berarti setelah potongan seperti ini, proses selanjutnya nanti Jadi setelah selesai dimuat ke dalam jumbo bag seperti ini, kemudian kita akan simpan dulu. Nah, tergantung nanti dengan kebutuhan, kita akan transport gilingan ini atau flake ini ke mesin pelletizing, yaitu Oke. merubah yang tadinya bentuknya gilingan menjadi biji plastik. nanti kita lihat ke lokasi langsung sahabat saya. Let's go. Oke, Sahabat Dai, tadi kan kita udah ngelihat yang HDPE nih. Nah, sekarang ini adalah bahan yang khusus untuk LDPE atau plastik film. Oh, oke. Contohnya seperti shopping bag atau kantong kresek lah ya. Itu bisa diolah. Itu bisa diolah. Oh, ini dikumpulin juga di sini Mas Rian. Betul, itu nanti dikumpulin dan ketika sudah banyak oleh pengumpul plastik itu dikirim ke kita. Oh, oke. Wah, ini kayak di belakang ini Ya. apa? Bubble wrap ya? Ini ada bubble wrap, ada shopping bag. Wah, lihat sahabatnya tadi segitu gede. Itu bisa berapa kilo satu balnya. Ya. Itu yang tadinya ya udah kita buang sembarangan, ternyata bisa dikumpulin jadi seperti ini sahabat saya. Oke. Nanti diolah jadi biji plastik lagi. Betul, jadi biji plastik lagi dan nanti akan jadi bubble wrap lagi. Kurang lebih prosesnya antara LDPE dan HDPE itu sama. Jadi melalui proses pencucian, kemudian pencacahan, dan terakhir akan diolah menjadi biji recycle lagi di proses pelletizing. Nah, ini kan kita udah lihat proses LDPE sama HDPE. Berarti sekarang kita mau ngelihat gimana QC kontrolnya dari kualitas biji-bijinya itu. Betul. Oke, let's go sahabat Dai. Yuk. Oke, Sahabat Dai, tadi kita udah ngelihat proses di mana plastiknya udah kita washing dan menjadi ukuran lebih kecil-kecil. Selanjutnya adalah proses merubah si biji flake ini
menjadi biji plastik. Ini HDPE berarti yang ini? Betul, ini HDPE. Ini yang udah kering berarti? No, lihat tuh sahabat Ya, Dai. ini udah kering. Tuh, udah kecil-kecil segini, ini siap untuk dicetak jadi biji plastik gitu ya? Betul. Oh, oke. Jadi masuk ke mesin pencetakan ini? Betul, jadi mesin ini fungsinya untuk menampung plastik-plastik yang tadi sudah selesai di proses washing dan kecil-kecil dan akan disalurkan ke mesin pelet. Jadi mesin pelet ini, dia bisa produksi berapa banyak? Kurang lebih ya, maksimal bisa sampai satu mesin ini 20 ton per hari. 20 ton per hari? Gitu. Keren-keren. Kita lihat sahabat Dai prosesnya. Ini dia nih, setelah dari mesin sahabat Dai, wah masih hangat nih. Baru kali ini saya pegang biji plastiknya masih hangat seperti ini gitu. Oh. Ini apa jenisnya? Ini jenisnya adalah biji HDPE. Khusus untuk kali ini yang warna brown. Jadi ini banyak ya, bisa dipakai untuk botol plastik, bisa jadi untuk kantong kresek dan semacamnya seperti itu. Wah, keren banget sahabat Dai. Apa sih yang bedain biji plastik daur ulang seperti ini sama biji plastik murni? Nah, kalau biji plastik recycle atau biji plastik daur ulang, tentunya ini lebih ramah lingkungan ya, karena bisa menyerap sampah plastik yang ada di lingkungan. Kalau biji recycle, tentu saja memang lebih murah juga harganya dibanding biji virgin atau biji original. Oke, karena kalau yang original itu langsung dari minyak bumi gitu ya? Betul sekali. Oke, prosesnya apa selanjutnya untuk menjaga kualitasnya supaya tetap prima gitu? Nah, jadi biji ini nanti akan lakukan tes pengujian. Tapi sebelum itu kita akan disamakan dulu apakah biji hasil produksinya ini masih masuk master sampel atau belum. Oh gitu, ini dilihat dari warnanya aja? Betul, secara visual dulu untuk saat ini. Setelah itu akan dikirim ke lab dan dilakukan pengujian tahap lanjut. Oke, kita lihat yuk. Tadi setelah kita lihat proses produksi dan bisa menjadi biji pelet seperti ini, tahap selanjutnya adalah tahap pengujian. Nah, kebetulan kita lagi ada di lab nih, di mana tempat kita menguji bahan-bahan yang sudah jadi biji ini untuk diketahui apakah sesuai atau tidak kualitasnya. Untuk pengetesan di sini saya akan dibantu Kak Yumna. Kak Yumna. Oke. Hai. Ya. Halo Kak Yumna. Oke. Kak Yumna ini bertugas untuk melakukan pengujian terhadap biji pelet yang sudah kita produksi. Sahabat Dai, setelah melewati beberapa proses dari produksi kita, ada beberapa parameter yang perlu diuji di laboratorium. Salah satunya itu ada moisture analyzer. Apa tuh? Fungsi dari moisture analyzer ini untuk mengetahui kadar air dari suatu biji yang telah kita produksi tadi sebelumnya ya. Setelah itu lanjut ke alat ukur MFI. MFI itu bisa dibilang Melt-Fall Index. Itu artinya untuk mengetahui titik leleh dari biji plastik yang kita produksi ini. Oke, jadi titik leleh tuh maksudnya? Titik leleh itu jadi kita ingin mengetahui, bisa mengindikasi si biji plastik kita ini tuh lunakkah atau keras. Caranya itu kita menyiapkan sampel dan memasukkan ke dalam dice ini, lalu kita bisa mengetahui titik lelehnya berapa gram per menit dari beban tertentu yang kita gunakan ini. Dilanjut setelah Melt-Fall Index ini, kita ada pengujian kadar abu atau ash content. Kita ingin mengetahui berapa sih kontaminasi abunya yang terdapat pada biji plastik yang kita produksi sebelumnya itu. Jadi semua proses uji lab ini sampai 5 parameter ya? Itu sebenarnya ada tujuannya nggak sih Kak Yumna? Oh oke. Ada tujuannya pastinya. Dari proses produksi yang kita sudah lalui beberapa tahap sebelumnya, dari proses washing, PWTP, dan juga pelletizing, itu kita ingin memastikan hasil biji yang kita produksi itu konsisten dan sesuai standar kualitas kita yang sudah kita tetapkan. Pastinya bersih. Oke, wah keren. Kalau gitu ajarin saya gimana cara ngetesnya satu-satu. Let's go yuk. Oke. Wah, ini bersih banget tempatnya. Keren banget nih, mengkilap-mengkilap. Jadi ini tempat apa? Nah,
Ini tadi biji yang sudah selesai dites dan hasilnya oke. Kemudian kita akan distribusikan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap blowing. Di mana si biji ini akan dikonversi menjadi film. Film tuh apa? Nah, film ini adalah plastik lembaran yang biasa kita pakai untuk bahan baku kantong kresek atau shopping bag. Wah, keren lihat sahabat Dai. Dan itu semua berasal bijinya dari daur ulang. 100% biji daur ulang. Jadi produk guna lagi. Dan ini nanti kalau masyarakat mau mengumpulkan bisa dibawa ke sini lagi dan itu didaur ulang lagi gitu. Betul. Jadi ya. siklusnya bisa muter terus recycling gitu ya. Ya. Wah, keren. Circular sahabat economy. Dai. Wah, sahabat Dai, keren banget. Kapan lagi kita bisa ngelihat proses pembuatan plastik seperti ini? Kalau gitu kita lihat-lihat dulu yuk sebelum kita tinggalin tempat ini yuk. Let's go sahabat Dai. Sahabat Dai, selain mengolah plastik, ternyata Panera juga mempunyai fasilitas instalasi pengolahan air limbahnya sendiri loh. Air bekas pakai untuk mencuci sampah plastik akan diolah dan digunakan kembali untuk mencuci sampah plastik berikutnya sahabat Dai. Jadi, nggak ada nih air yang terbuang sia-sia. Keren kan? Halo sahabat Dai. Halo Bu Alfa. Kita berada di proses WWTP, yaitu Waste Water Treatment Plant. Setiap produksi itu kita mempunyai satu unit untuk di WWTP. Nah, dari proses yang tadi dibilang sama Pak Rian untuk washing, nah ini air yang kotornya Pak. Oh, ini sahabat Jadi Dai lihat. Ini tadi hasil pencucian pertama. Ini cucian pertama. Oh, jadi ini airnya di sini. air sama lumpur itu campur di sini. Jadi satu di situ ya. Betul. Sepekat ini ya Bu Alfa ya. Iya, Ini pekat sampai banget ya. Iya. Dari BBL-nya kan kotor ya Pak ya. Nah, dari BBL kotor ini kita cuci di beberapa proses, kita ditampung di bak penampungan yang pertama di sini. Oke, berarti selanjutnya dari sini apa Dari prosesnya? sini nanti kita pisahkan nih. Nanti kita pisahkan antara lumpur dan air. Jadi sebetulnya kalau di sini produksinya betul-betul airnya yang limbah tadi dipakai lagi untuk Dipakai bisa lagi. produksi nyuci lagi Betul, gitu betul, ya. Kak, betul. Jadi air yang dari yang tadi kita sudah pisahkan antara air dan lumpur, air kita proses beberapa metode menjadi air yang sesuai dengan spesifikasi dan bisa dipakai kembali ke area produksi tanpa warna dan tanpa bau. Jadi Wah. semua bisa dipakai kembali. Jadi sustainable-nya seperti itu gitu ya, yang diterapkan Iya. oleh dari Panera gitu ya. Oke. Wah, ini saya pengen lihat airnya yang nanti akan digunakan lagi untuk nyuci kayak gimana? Ada Bu? Boleh, boleh. Ada di sebelah sana. Ada tim kita yang lagi ngecek untuk air WWTP di area penampungan, di Oke. area penampungan di belakang. Let's go sahabat Dai. Sahabat Dai. Nah, di sini itu area pengolahan WWTP yang sesungguhnya. Nah, di sini tuh pengolahan menggunakan mikrobiologi. Jadi Oh, oke. nanti tetap diolah, nanti ada lumpur yang mengendap kita pisahkan, air yang bagus kita ada proses sedimen. Jadi Oh, nanti oke. untuk pengecekan hasilnya akan seperti ini. Awalnya kan dari Oh. produksi. Ini yang keluar dari Nah, pencucian. Betul, ini yang keluar dari pencucian yang tadi, yang dari bak pertama. Nah, nanti setelah melalui berbagai proses, hasilnya akan seperti ini. Wah, ini lebih jernih ya. Lebih jernih, dan ini Oke. boleh dipakai lagi di produksi. Manfaatnya sebetulnya untuk lingkungan apa Bu? Dengan proses penyulingan seperti ini? Tujuan untuk air limbah itu tidak mengotori lingkungan ya, ya kayak. Jadi tidak ada efek apapun terhadap lingkungan, tapi kita karena ini sangat penting air kita, jadi kita pakainya terus menerus. Iya. Jadi tidak dibuang ke lingkungan. Tidak mengambil sumber lebih banyak, Tidak lebih dan banyak. juga tidak mengotori dari hasil produksi gitu ya. Betul, betul, Wah, betul, keren, Pak, keren, betul. keren, keren. Sahabat Dai, kita lihat tuh, wah hasilnya seperti Hasilnya? itu. Ini bisa dipakai lagi, jadi sustainable ya gitu. Selain mengolahnya juga waste, dan cara untuk mengolahnya juga harus ramah lingkungan juga. Iya, Keren, keren, betul. keren, keren.
Kali ini saya ke pabrik sahabat Dai. Lihat tuh hijau semua kanan kiri sepanjang pabrik. Ada communal space-nya juga lagi di situ. Wah, keren banget sih ini. Pak Wilson, Iya, bagaimana tadi sahabat Dai jalan-jalannya? keren banget tempatnya, pabriknya bersih, proses produksinya rapi, betul-betul nggak kayak pabrik daur ulang ya pada umumnya gitu. Terima Tapi kasih. yang paling keren adalah nih, semuanya dari depan pintu sampai punya area komunal hijau seperti ini. Kenapa desainnya seperti ini, Pak Wilson? Iya, memang jadi kita sangat ingin meng-counter atau melawan stigma negatif terkait industri daur ulang plastik yang selama ini banyak dikeratkan dengan kondisi yang bau atau yang kotor dan mencemari lingkungan. Dan kita ingin membuat sebuah showcase yang positif yang menunjukkan bahwa kita dapat melakukan industri ini dengan cara yang sustainable dan sangat ramah lingkungan dan di lingkungan yang sangat asri juga tentunya. Dan kalau dilihat dari konsepnya, sebetulnya masyarakat umum boleh visit ke sini ya? Iya, sesuai dengan passion kita untuk menunjukkan bahwa industri daur ulang plastik di Indonesia potensinya sangat besar sekali. Kami juga menerima untuk kunjungan dari instansi terkait dengan industri daur ulang plastik. Tapi kalau informasi seputar empower sampah di sini kan semuanya sampah-sampah dari pengepul lokal ya? Iya. Nah itu memang ditujukan 100% harus meng-encourage dan meng-empower teman-teman pengepul lokal. Kenapa Pak? Iya, jadi kita berkomitmen untuk hanya menggunakan sampah yang dikumpulkan dari dalam negeri saja. Tujuannya karena kita sadar bahwa sampah yang dapat dikumpulkan di dalam negeri ini dilakukan oleh sektor informal, mayoritas oleh sektor informal, di mana mulai dari pemulung, pengepul, lapak, dan sebagainya. Dan kami yakin dengan melakukan pengumpulan sampah dari sektor-sektor informal tersebut, kita akan menciptakan social impact, dampak sosial yang positif sehingga dapat mengelevate dan mengempower teman-teman kita dari sektor informal tersebut. Karena potensi sampah di Indonesia yang bisa diolah itu sangat banyak ya, jadi nggak usah kemudian sampai kita mengimpor dari luar masuk ke sini. Betul, sebenarnya sampah plastik di Indonesia, terutama yang jenis yang kita olah, yaitu polietilen dan polipropilin, itu jumlahnya masih sangat banyak sekali, potensi sangat besar sekali. Bahkan malah lebih bagus kualitas yang disortir, pemilahannya melalui secara manual oleh sektor informal. Wah keren banget, terima kasih Pak Wilson waktunya, semoga makin gede pabriknya, makin bisa menampung banyak lagi daur ulang limbah plastik di sini dan juga bisa mendukung program pemerintah yang mewajibkan gitu beberapa persen gitu ya, supaya produknya itu mengandung bahan daur ulang. Iya. Gitu ya. Terima kasih banyak sahabat Dai yang sudah datang kemari dan sesuai tadi yang disampaikan ya, kami sangat semangat untuk dapat mendukung terciptanya circular economy dengan menggunakan produk berbahan daur ulang pada produk plastik dan kemasan. Terima kasih Pak Wilson. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.